Om Swastiastu, Pak Putra, gimana kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Hari ini sudah mulai tatap muka kembali ya, Pak Putra? Iya. Oke. Tadi ada persiapan sedikit. Pak Putra, nah maksud saya ke sini adalah melakukan pendampingan untuk Loka 2 karena lagi sebentar kita akan memasuki Loka 3. Nah jadinya apa yang sudah Pak Putra lakukan selama Nikis setelah Loka 2 kemarin itu kan membentuk komunitas praktisi. Nah, saya ingin menggali sejauh mana pergerakan Pak Putra dalam mengembangkan, merintis, bahkan mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah. Nah, yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak selaku CGP dalam merintis komunitas praktisi di sekolah? Terima kasih Pak Swastiastu sudah hadir mendampingi saya pada pagi hari ini terkait dengan pengembangan dalam membentuk komunitas praktisi di sekolah saya di sini. Saya memulai dari sesama mapel dulu, karena di sini ada 4 guru mapel PJOK. Saya bentuk komunitas praktisi yang serumpun dulu. Setelah itu saya juga membentuk semacam kelompok-kelompok, saya bagi 2, akademik dan non akademik. Nah di sana ada kelompok yang memang fokus gurunya untuk di akademik, kemudian fokus di non akademik, misalnya kayak senian, kayak olahraga, itu prakarya kita jadikan satu, kemudian yang satu akademik, MIPA, fisik IPA, matematika ya, rumpun-rumpunnya itu. Berarti didahului dengan membentuk KP yang serumpun dulu, sehingga nanti bisa membahas berbagai permasalahan atau berbagai inovasi di sana, kan ya? Oke, luar biasa. Nah terus apakah capaian kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Bapak? Harapan tujuan saya sebenarnya khususnya di mapel PJOK, saya ingin membagikan kepada rekan-rekan saya di PJOK untuk mengubah pola pembelajaran kita yang supaya berdiferensiasi, yang sekarang kemudian mengembangkan budaya positif. Selain itu juga kita biasanya di Penjas kita identik dengan disiplin. Nah kita menunjukkan juga bagaimana mendisiplinkan siswa dengan cara yang positif. Oke. Berarti harapan dan tujuannya sudah sesuai dengan visi misi dari program guru penggerak ya. Artinya mengubah pola pembelajaran supaya berdiferensiasi, terus pengembangan budaya positif dan sebagainya. Oke. Nah terus apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi tersebut? Hal yang menarik tentu ini merupakan hal yang baru bagi kami, terutama bagi saya merupakan tantangan bagaimana merubah pembelajaran yang sudah ada menjadi sesuatu yang terbaru, yang kekinian, yang sesuai dengan zamannya sekarang, bahwa pembelajaran memang harus memang mengaktifkan siswa, memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Berarti sudah sampai ke arah itu Pak ya. Nah ada nggak hambatan? Ini kan Pak Putra sedang berada dalam zona peralihan ya, antara guru yang masih muda, mungkin ada guru yang senior dalam artian mereka yang sangat gaptek. Nah, ketika Bapak menerapkan pola pembelajaran yang lebih kekinian bagi mereka yang lebih senior dan kemampuan IT-nya kurang, bagaimana? Tentu yang bilang tadi juga benar, terjadi di sekolah kami, karena memang yang muda, kemudian banyak juga dari kami ini ada yang guru-guru yang sudah senior dalam artian sudah 50 ke atas umurnya. Beliau secara pengalaman saya juga banyak belajar dengan beliau, bagaimanapun beliau sudah mencicipi beragam jenis kurikulum yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Nah sekarang saya sebagai generasi baru, sebenarnya guru baru, ingin juga berbagi, kemudian ingin
menunjukkan bahwa ini loh pembelajaran untuk di abad 21 seperti ini arahnya ke depan adalah tidak lagi pembelajaran yang dulunya guru adalah center sumbernya ilmu. Sekarang sumber ilmu ada di mana-mana. Yang terpenting sekarang bagaimana siswa supaya belajar menggali informasinya sendiri. Tantangannya tentu tantangan yang paling saya hadapi adalah bagaimana meyakinkan mengajak guru supaya sekarang zamannya era digital. Nah, sedikit-sedikit pembelajaran siswanya senang yang digital. Nah, bagaimana supaya guru-guru yang senior juga termotivasi untuk belajar hal baru, memasuk ke dunia anak-anak sekarang, dunianya teknologi. Agar bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan pendidikan era digital ini ya. Oke. Nah, berarti tidak ada hambatan ya, artinya guru yang lebih muda artinya tidak canggung juga untuk mendampingi guru yang lebih senior, kemudian yang senior tidak juga pelit ilmu gitu ya Pak. Ini artinya sama-sama bersinergi dan bisa saling menyesuaikan dengan sistem pembelajaran saat ini gitu ya. Nah, terus apa saja usaha yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa? Disiplin positif di sini kan saya identik dengan di pembelajaran PJOK, itu kan identik kalau dari zaman ke zaman memang PJOK diidentikan dengan bagaimana mendisiplinkan siswa. Nah, seperti yang sudah saya pelajari bahwa di era sekarang adalah bagaimana cara mendisiplinkan siswa tidak dengan kekerasan, namun dengan cara-cara yang lebih humanis. Kita memposisikan diri sebagai orang tua, teman curhat, kemudian siswa juga melihat dari keteladanan yang dilihat oleh guru itu sendiri. Nah, seperti itu yang budaya positif yang disiplin positif yang saya terapkan. Bagaimana kita dekat dengan siswa gampang curhat apa yang keinginan siswa, kemudian selanjutnya bagaimana kita memberi teladan contoh, karena siswa sekarang lebih meniru apa yang dilihat daripada apa yang kita ucapkan. Lebih meniru apa yang dilihat ya. Nah, terus apakah ada perubahan yang Bapak lihat dari perilaku siswa ketika Bapak sudah membiasakan pentingnya disiplin positif di kalangan siswa? Hal yang sudah berubah akhir-akhir ini memang siswa yang dulunya canggung, takut untuk menyampaikan apa yang menjadi isi pikirannya, mungkin beban, mungkin sebagainya, sekarang siswa sudah mulai lebih nyaman untuk curhat, ada kendala-kendala mungkin di dalam kelasnya, kemudian dia mungkin ada masalah dengan temannya, mungkin ada dari kegiatan sekolah yang menurut siswa itu misalnya kurang pas di hati, mereka lebih berani untuk mengutarakan. Artinya siswa ini tidak canggung lagi ya untuk berkeluh kesah dengan gurunya gitu ya. Nah, guru pun tidak risih ya ketika siswa bercerita, sehingga di sana ada istilahnya solusi dari semua permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut gitu ya. Mungkin luar biasa sekali Bapak. Nah, terus apakah Bapak sudah menyelesaikan tugas untuk Loka 3 di LMS? Loka 3 sudah ya. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS? Kesulitan mungkin hanya pada bagaimana kita mengalokasikan waktu, karena terkait dengan kegiatan-kegiatan saya di sekolah, kemudian kegiatan saya juga di rumah sebagai orang tua juga. Paling saya ambil jam-jam di antara yang jam kosong mungkin malam seperti itu. Pasti nggak ada kendala yang berarti Pak ya. Ini manajemen waktunya yang paling penting ya. Nah, sekarang apa rencana yang akan Bapak lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Bapak rintis di bulan depan? Saya rintis selama bulan ke depan, mungkin kita akan membuat perangkat pembelajaran yang sepenuhnya kita sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran yang diferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian bagaimana kita memvariasikan konten, proses, dan hingga sampai pada penilaian sesuai dengan kebutuhan
siswa itu sendiri. Nah, sudah ada target bahwa begitu nanti mungkin aktif lagi ya. Sekarang kan sudah kembali tatap muka, nanti Bapak akan mengoptimalkan komunitas ini untuk membuat perangkat-perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita ke sesi terakhir nih Bapak, refleksi. Nah, apa hal yang paling menarik dalam pendampingan ini? Pendampingan sekarang, hal yang paling menarik tentu dari Bapak, saya bisa mendapatkan apa-apa yang mungkin perlu saya lakukan ke depan, kemudian apa yang akan saya lakukan, bagaimana cara saya mengoptimalkan apa yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran. Oke. Nah, jadi artinya kita di sini kan teman bercerita Pak ya, teman bercerita, teman belajar, sama seperti Bapak dengan siswa. Artinya peran TP, Pasil, dan dengan CGP-nya pun sama. Artinya tidak ada istilah di sini Pasil lebih gini, PP lebih ini, ada. Artinya kita tetap saling bercerita, berbagi ide. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan ini terus Bapak gelorakan, sehingga nanti ya seperti penyampaian kita sebelumnya bahwa peran guru penggerak ini sebenarnya kan bisa menggerakkan siswa, menggerakkan rekan sejawat, apalagi sekarang dengan terbentuknya komunitas praktisi ini, supaya tidak seperti anget-anget tai ayam, hanya terbentuk tetapi tidak ada kegiatan. Tetapi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu kan luar biasa. Artinya ke depan sudah punya planning bahwa akan merancang desain pembelajaran, mungkin merancang aksi nyata atau apa. Nah, tolong itu dimaksimalkan sehingga memang terlihat dengan adanya guru penggerak bahwa hasil konkretnya itu ada gitu. Artinya tidak sama dengan guru yang lain, karena guru penggerak ini kan punya embel-embel di belakangnya kan. Tentunya harus ada luaran yang lebih dari guru yang lain, berbeda gitu istilahnya. Oke, jadi luar biasa. Nah, jadi itu saja sih Bapak yang perlu saya tanyakan terkait proses pendampingan hari ini. Mudah-mudahan artinya Bapak tetap bersemangat dalam menggerakkan komunitasnya, sehingga nanti tujuan dari pendidikan guru penggerak ini bisa dicapai secara maksimal. Terima kasih Bapak ya atas waktunya.